Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pesantren telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bukan hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai tempat lahirnya pemimpin, ulama, cendekiawan, hingga pejuang kemerdekaan. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, bagaimana pesantren tetap menjadi pondasi pendidikan dan pembentukan karakter bangsa? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, yakni ada Kiai Haji Abi Hafiz Gunawan yang merupakan Ketua Tanfiziah PWNU Banten sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khair. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Abi telah meluangkan waktunya nih datang ke Sultan TV. Kita akan berbincang-bincang nih. Siap ya Bi ya. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita akan membahas topik mengenai pesantren pondasi pendidikan dan karakter nasional. Langsung saja nih Bi ya, untuk pertanyaan pertama nih ya, kita membuka sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Bicara soal pendidikan, karakter dan juga pondasi ini ya Bi ya, mengapa sih pesantren ini layak disebut sebagai pondasi pendidikan dan pembentukan karakter bangsa Indonesia dari zaman dulu nih Bi ya sampai saat ini. Kira-kira kenapa ya Bi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Sultan TV. Baik Bi. Kita mengucapkan alhamdulillah diundang dan bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah saya juga diamanati sebagai pimpinan Ketua Tanfiziah PWN Provinsi Banten, sekaligus juga miliki Pondok Pesantren Miftahul Khair 1, 2, dan 3. Masya Allah. Dengan jumlah santri 1.500. Wow. Dan semua mukim di pesantren kecuali tingkat TK dan MI. Dari tingkat TK, MI, Tsanawiyah, Aliyah, dan SMK. Dan pondok pesantren sampai hari ini alhamdulillah di antara lembaga pendidikan yang sangat dipercaya. Terbaik meskipun ada dinamika kanan kiri dan sebagainya, itulah tantangan akhir ini. Iya. Dan pondok pesantren itu layak disebut pembentukan karakter, karena karakter tidak mungkin terbentuk tanpa adanya pembiasaan. Pembiasaan tidak bisa dibentuk kalau tidak ada paksaan. Betul. Nah di pesantren itu memang anak-anak itu dipaksa awalnya, paksa bangun pagi jam 4 untuk sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, baca Quran dan sebagainya. Dan semua kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi terjadwal. Yang terjadwal sehingga 1 hari, 2 hari, 3 hari terbentuklah kebiasaan. Setelah terpaksa, terbiasa, setelah terbiasa itu menjadi karakter. Dan insya Allah semua kegiatan pondok pesantren itu positif semuanya. Ketika kalau ada hal-hal yang terjadi itu hanya 1, 2 dari jumlah pesantren yang ribuan banyak ini, khususnya di Banten. Jadi layak pondok pesantren itu pembentukan karakter. Yang kedua kita mengenal kata-kata akhlak dan adab. Ya kalau menurut kita adab itu karena hasil pengetahuan. Seperti kita minum, adab minum, duduk. Itu karena dari ilmu. Tapi akhlak terbentuk itu karena pembiasaan itu. Dari zikir dia, dari baca Quran dia, maka keluar itu akhlakul karimah namanya. Mulai dari ucapannya, tingkah lakunya, termasuk hatinya juga berakhlak. Yang itu tidak mungkin terbentuk kalau sana bukan di pesantren. Hanya di pesantren lah pembentukan akhlakul karimah. Baik, jadi memang tadi dari Abi yang sampaikan memang untuk pendidikan di pesantren ini layak ya Abi ya, menjadi pondasi pendidikan. Tadi kebiasaan-kebiasaan yang baik ini juga dibentuk dalam lingkungan pondok pesantren terlebih dahulu. Nah, ngomong-ngomong soal kebiasaan ya Abi, yang akhirnya ini kan menjadikan satu
karakter dari para santri-santri yang memang tinggal di lingkup pesantren. Di tengah perkembangan zaman nih Bi, ini kan makin kesini ya, dunia ini makin banyak sekali kecanggihan yang ada ya, dan hal-hal yang juga pasti berubah daripada zaman-zaman sebelumnya. Apa sih Bi nilai-nilai khas pesantren yang ini tuh nggak boleh hilang gitu, meskipun zaman berganti, pokoknya nilai-nilai ini harus tetap dilestarikan ataupun tetap ditegakkan. Ya kita akui bahwa akhir-akhir bukan hari bahwa pesantren saat ini, santri saat ini itu berbeda dengan Abi lagi pesantren tahun 90-an. Betul. Habis 90 sampai tahun 99 akhir mengenyam di pondok pesantren. Dulu kita pesantren itu bukan melihat fasilitas. Kita pesantren itu orang tua kadang lihat karakter gurunya, keilmuan gurunya, tawadunya gurunya, maka mondok ke situ karena gurunya. Yeah. Tapi akhir-akhir ini memang kita akui orang tua yang ingin mengesantrenkan anaknya itu bukan karena guru, tapi ada tambahan lagi karena fasilitas. Mulai fasilitas kamar tidurnya, fasilitas belajarnya, MCK-nya, termasuk menu makan dan sebagainya. Dan kita akui itulah orang tua sekarang. Dan mau tidak mau pimpinan pesantren seluruh Indonesia yang ada hari ini harus ikut berjawaban apa yang diharapkan orang tua, ada kenyamanan. Jadi habis simpel ternyata orang tua sekarang ingin mesantren anaknya, ingin cari yang nyaman. Betul. Anaknya nyaman belajar, nyaman ngaji, kenyamanan. Maka tantangan hari ini bahwa pimpinan pesantren harus berusaha menciptakan pesantren yang nyaman, namun tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan apa? Kebiasaan para pesantren adalah ngaji. Yang penting ngaji. Jelas ngaji mencakup ibadah. Iya. Nah kebiasaan itulah bangun tidur pagi dan tidurnya juga tepat waktu, dan sholat berjamaah itulah diantara kebiasaan pondok yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun zaman sudah berubah. Gitu. Kurikulum juga mungkin berubah. Baik, jadi itu ya Bi ya, nilai yang tidak boleh ditinggalkan dan harus tetap dilakukan adalah ngaji. Karena ngaji juga merupakan sebuah bentuk ibadah. Dan itu tadi dari lingkup pesantren terlebih dahulu, yang akhirnya tadi bisa membentuk bagaimana sumber daya manusia, khususnya yang ada di Provinsi Banten ini ya Bi ya, ini menjadi sumber daya manusia yang luar biasa dengan ngaji dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari lingkup pesantren. Nah Bi, kalau tadi kan itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh hilang dalam dunia pesantren. Nah ini karakter seperti kejujuran, ya Bi ya, disiplin, kemudian juga bertanggung jawab, dan kepedulian sosial ini juga menjadi perhatian nasional ya Bi ya. Bagaimana pesantren itu mampu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ini Bi? Kalau orang yang sedang mengalami tinggal pesantren pasti merasakan bagaimana pembangunan karakter jiwa sosial santri. Dia saling tolong menolong, saling membantu, saling menyayangi. Yang senior kakak kelas membimbing adik-adik kelas. Yang adik kelas menghormati yang kakak kelas. Demikian juga ketika sakit semua saling menguatkan. Bahkan kesulitan apapun berbarengan. Ya, terbangun jiwa sosial dan jiwa dermawan, dan juga terbangun juga rasa memiliki pondok pesantren. Di pesantren dijadwal yang namanya piket kebersihan kamar, piket kebersihan halaman, dan lain sebagainya, itu untuk membangun bagaimana anak merasa memiliki pondok pesantren. Karena ditanamkan pesantren itu diantaranya yang paling kuat. Kalau hari ini kalian jadi santri, kelak ke depan nanti kalian yang akan memimpin santri atau menjadi kiai. Itu motivasi para santri. Tidak selamanya dia jadi santri, dan dia kelak akan memimpin lembaga pendidikan. Gitu. Baik. Nah, tadi ada banyak ya, bukan hanya kebiasaan namun juga karakter, ada perilaku. Ini kan memang dikembangkan atau dalam artian juga diberikan pendidikan kepada santri-santri agar menjadi sumber daya manusia yang hebat nih ya Kiai. Nah, lalu ini di tengah tantangan zaman lagi balik, kemudian ada teknologi yang semakin maju ya Bi ya, entah itu juga dinamika manusianya yang berubah-ubah. Apa sih Bi ini tantangannya nih ya, sekaligus juga hal yang menjadi PR bagi pesantren dalam mempertahankan kualitas pendidikan sekaligus membentuk akhlak santri. Kalau dulu kita mimbar dakwahnya itu mimbar. Sekarang dakwah sekarang ini bukan mimbar saja, ini termasuk demikian ini. Media. Mulai baik di Facebook, di TikTok, di YouTube dan sebagainya.
Maka pondok-pondok pesantren yang besar atau pondok pesantren yang kecil sekalipun harus memiliki dakwah di media. Kayaknya tidak cukup. Karena hari ini anak-anak kita, adik kita lah usia 2 tahun sampai ke atas udah megang TikTok. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah nanti membentuk karakter. Maka pesantren-pesantren hari ini harus berdakwah juga melalui bukan mimbar, bukan masjid, tapi ada mimbarnya adalah di media. Maka abis ini punya official Miftahul Khair, semua kegiatan pondok pesantren pasti di share di sosial media. Di sosial media, baik yang di TikTok, ada di YouTube yang punya pondok pesantren. Kalau hari ini tidak seperti itu, nanti masyarakat mendengar apa yang jeleknya saja. Apalagi ada buzzer orang yang tidak suka pondok pesantren, yang dimunculkan hanyalah oknum-oknum kiai. Kadang-kadang bukan kiai, itu oknum-oknum guru-guru padepokan yang mengatasnamakan kiai, murid-murid yang mengatasnamakan santri, akhirnya ada asusila dan sebagainya. Ya akulah pondok pesantren. Dan dicabut izinnya, mereka tidak ada izinnya kadang-kadang. Ikan izin. Belum ada itu izin. tantangan sekarang. Baik. Jadi ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diwanti-wanti ya Pak Haji ya, terkait dengan bagaimana para orang tua tadi memasukkan pesantren juga nggak boleh asal ya, tadi takutnya hal-hal tersebut itu terjadi. Lalu ini Abi selaku Ketua Tanfiziyah PWNU Provinsi Banten juga, ini kan NU dikenal memiliki prinsip Islam yang moderat, toleran dan cinta tanah air. Bagaimana nih Abi ya, nilai-nilai tersebut juga dapat ditanamkan di lingkungan pondok pesantren. Kalau kita mendengar pondok pesantren di Boyo, pondok pesantren Tebu Ireng, pondok pesantren Tambak Beras, kalau di Banten ada pondok Cidahu, pondok pesantren Cilongok Tangerang, kita tidak pernah kenal apa nama pondok pesantrennya, tapi yang dikenal ada daerahnya. Betul. Itu menunjukkan para kiai-kiai, para guru kita mengajarkan bahwa harus mencintai daerahnya atau mencintai tanah airnya, ya, bukan mencintai individual. Maka pondok-pondok pesantren guru-guru kita memberikan contoh yang luar biasa. Kiai Senawi Al-Bantani, di ujungnya pasti Al-Bantani. Pentingnya menghormati, mencintai daerahnya sendiri dari pondok pesantren untuk menanamkan jiwa itu. Udah dicontoh sama di kitab, sebuah perkembangan kitab sama guru-guru kita. Bagaimana menghormati orang tua yang kedua, plus tidak boleh kita menjaga tidak boleh mengganggu adat yang sesuai dengan syariat, jangan diganggu. Ya, karena di NU sendiri sudah ada prinsip al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhju bil jaj aslah, artinya memelihara yang baik dan mengambil yang baru dan yang baik gitu. Baik, jadi itu ya Bi, akhirnya bisa ditanamkan di lingkungan pondok pesantren. Nah Bi, ngomong-ngomong pondok pesantren di Provinsi Banten, itu banyak sekali ya Bi ya. Nah lalu bagaimana sinergi ideal antara pemerintah, sekolah formal, keluarga dan pesantren ini dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia nih Bi? Kebetulan di Banten ini pondok pesantren bermacam-macam jenis ya. Betul. Ada yang memang pondok pesantren tersebut tidak mau dimodernkan, artinya cukup dia dengan pengajian tradisional dan yang hari ini ada juga pesantren yang sudah berkolaborasi dibawa dicampur dengan sekolah, tapi tidak meninggalkan tradisionalnya pengajian kitab kuning. Ada juga pondok pesantren yang pondok pesantren tapi tidak sama sekali mengaji kitab kuning. Ya di Banten ini banyak ada ciri-ciri jelas. Tapi alhamdulillah di Banten masih banyak yang mempertahankan tradisional, artinya mengaji kitab kuning. Kitab kuning yang paling utama di pondok pesantren adalah adab, itu kitab Akhlaqul Banin atau Ta'lim Muta'alim. Mungkin dasarnya kitab tasawufnya adalah Bidayatul Hidayah atau Maraqil Ubudiyah. Pasti pondok-pondok pesantren salafi tradisional itu dua kitab itu dasar untuk para santri, bagaimana menjadi santri baik, bagaimana menjadi seorang guru yang baik, dan bagaimana sikap kita terhadap guru dan sikap kita kepada buku-buku kitab kita. Mungkin hanya itu kalau di pesantren. Baik, jadi itu ya Bia, sinerginya juga tetap terus bisa kalau sinergi dengan pemerintah memang. Sinergi pemerintah kalau di Banten alhamdulillah berjalan baik ya, kalau apalagi di Kabupaten Tangerang yang Abi tahu, Kabupaten Tangerang ya, di sinergi pemerintah yang luar biasa, ada program Aspontren, asrama pondok pesantren, rehab satu pesantren itu kurang lebih 190 jutaan, dan ada juga program sanitasi pondok pesantren di Tangerang, khususnya di Tangerang.
bahwa MCK pondok pesantren itu diperbaiki dengan anggaran oleh Pemda kurang lebih 170 jutaan. Mungkin tahun depan ada lagi namanya Aspon, namanya perpustakaan pesantren. Oke, jadi banyak ya programnya. Program-program ya. Mungkin di Banten kalau di Pak Gubernur ini mudah-mudahan sampai hari ini belum dengar ada program untuk pesantren ya, karena mungkin Pak Andra ini sangat luar biasa, fokus kepada sekolah gratis. Yang kedua juga fokus pada jalan-jalan desa. Termasuk Abi ya merasa menikmati gitu ketika ada sekolah gratis, SMK digratiskan. Ya satu anak itu per bulan 300.000. 300.000. Namun belum merambah ke aliyah. Madrasah aliyah belum dapat menikmati subsidi tersebut gratis, ya. padahal orang Banten. Iya, kita akan nantikan kalau gitu ya, Bi ya. Mudah-mudahan tahun ini katanya sudah bisa aliyah menerima bantuan sekolah gratis. Baik, nanti ditunggu kalau gitu Bi ya. Tadi banyak sekali program-program dari pemerintah yang tentunya ini juga mendukung bagaimana pendidikan di pesantren itu dapat berjalan dengan baik. Adapun program-program yang menjadi harapan ini tentunya dinantikan ya Bi ya. Nah, baik. Selanjutnya nih Bi ya, ini kan kadang juga kalau pendidikan pesantren atau orang-orang yang mondok santri gitu ya Bi, kadang juga zaman sekarang nih Bi ya, ini juga mendapatkan ibaratnya penilaian sebelah mata. Wah, cuma belajar agama aja kayak gitu ya. Ketinggalan zaman dan lain-lain. Padahal kan ya Bi ya, ada banyak sekali pondok pesantren juga yang mengembangkan bagaimana bidang-bidang lain itu juga dapat dipelajari oleh para santri-santrinya. Bagaimana Abi dapat memberikan pernyataan ataupun respon Bi terkait dengan hal tersebut kepada pemirsa Setia Sultan TV ini Bi? Ya, sebagian masyarakat melihat pesantren itu hanya ngaji, mimpin tahlil atau jadi imam, khotib dan sebagainya. Padahal sudah banyak contoh-contoh alumni pondok pesantren itu berkiprah, ada legislatif, yudikatif, bahkan murid Abi juga ada yang di TNI, ada yang polisi gitu, dan sebagainya. Tapi yang mereka lihat tuh kadang-kadang kekurangan saja. Karena santri yang kurang nganggur dan sebagainya. Padahal di masyarakat itu bukan masalah ilmu, tergantung keahlian dan ikhtiar beliau di rumahnya masing-masing. Dan murid Abi sendiri ya ketika lulus ya udah ada yang bikin pesantren, udah ada yang bikin SMK, bahkan murid SMK Abi kalah dengan murid Abi. Iya, Abi baru 300-an, dia udah sampai 600-an dan sebagainya. Jadi ada pandangan yang demikian, mungkin yang dia temui santri seperti itu. Iya, kalau Abi ngeliat justru santri sekarang memimpin, artinya memimpin di daerahnya masing-masing. Tak terbayangkan kalau satu daerah tidak ada santri atau alumni pesantren. Baik. Jadi memang kalau tadi dengan anggapan seperti itu, ya mungkin tiap-tiap orang juga berbeda dengan orangnya yang berbeda juga ya Pak Abi ya. Jadi, namun tadi kita bisa menyimak dari apa yang Abi sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa para santri ini mampu menjadi pemimpin ya Abi ya, dan mendapatkan pekerjaan yang baik juga. Nah Abi terakhir nih BS sebagai penutup, bagaimana harapan Abi terhadap masa depan pesantren dalam mewujudkan Indonesia emas nih 2045, khususnya dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak dan memiliki jiwa kebangsaan yang kuat nih Bi? Pada segenap pimpinan pondok pesantren, Abi ada pesan sedikit dari Guru Abi. Pimpinan pesantren itu seperti supir bis. Kalau kita naik bis, supirnya ugal-ugalan, maka penumpangnya juga nggak senang, penumpangnya nggak suka, bahkan penumpangnya pengen turun. Artinya kalau pimpinan pesantren kalau tidak istiqomah akhlaknya, budi pekertinya, ibadah hanya, maka khawatir anak-anak santrinya pun tidak betah, bahkan melenceng. Jadi maju besar pondok pesantren itu tergantung pimpinan. Fokus istiqomah, bagaimana kita menjaga santri-santri kita, amanah kita. Dan berikutnya tugas kita juga bagaimana mentransformasi ilmu kita kepada santri-santri kita. Nah, anak-anak sekarang berbeda dengan dulu. Ya. Kalau dulu dengan kita tahun 90-an, tahun 80 mondok, beda dengan sekarang. Anak sekarang lebih cerdas, lebih gampang memahami, tapi lebih berani juga anak sekarang. Santri sekarang memprotes. Iya, apa yang dia lihat, apa yang dengar, ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan pesantren, anak sekarang bisa protes. Beda dengan zaman-zaman kita dulu. Maka kuncinya di pimpinan pesantren. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan sesuai
dengan apa yang kita ucapkan sendiri gitu, dan artinya tingkah laku kita atau dalil tingkah laku kita ada dalil untuk anak mengikuti. Ketika salah maka pasti anak itu akan mengikuti kesalahan kita, dan lebih parah salahnya bahkan. Dan para santri-santri yang sedang mondok pesantren hari ini, selamat berjuang karena di pondok pesantren pasti tidak nyaman. Mencari kenyamanan itu di dunia tidak ada. Dunia darul bala iwal imtihanin. Dunia ini negeri ujian dan cobaan. Nanti ketika menemukan kenyamanan hanya di surga. Selama kita ditinggal di dunia, saya yakin tidak menemukan kenyamanan. Tapi kalau ketenangan ada, ketenangan batin. Kalau ketenangan batin itu belajar dengan ilmu tasawuf, artinya menerima apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang kita miliki, cukup apa yang ada, tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi Z berikutnya, tantangan kita untuk generasi Z adalah bagaimana menyampaikan ilmu-ilmu kita kepada generasi yang sekarang ini. Memang melalui media sekarang, melalui media. Kalau dulu zaman Nabi sekolah pagi, siang madrasah diniyah. Sekarang madrasah diniyah sudah tidak ada. Maka mau tidak mau di sekolah pendidikan formal kita harus dikuatkan dengan keaswajan atau keNU-an atau ibadahnya gitu. Karena sudah jarang madrasah diniyah. Mungkin di daerah Banten yang lainnya sudah masih ada madrasahnya, alhamdulillah. Mungkin. Baik Abi, terima kasih, luar biasa sekali ini ya Abi ya, closing statement-nya terkait dengan bagaimana pesantren menjadi pondasi pendidikan dan karakter nasional. Ada banyak tadi Abi ya hal-hal yang tadi kita sudah perbincangkan dan sangat bermanfaat untuk pemirsa setia Sultan TV. Terima kasih Abi sudah berkenan kita berbincang-bincang. Semoga apa yang kita perbincangkan ini juga bermanfaat ya Abi ya, menjadi ladang pahala juga nih untuk Abi. Dan tentunya pemirsa, kita harus menutup perjumpaan kita pada hari ini Abi. Sukses dan sehat selalu. Amin. Dan juga jangan kapok nih Bi, datang ke Sultan TV. Kita akan berbincang-bincang mungkin di tema-tema yang lain. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Kiai Haji Abi Hafidz Gunawan yang merupakan Ketua Tanfiziyah PWNU Provinsi Banten sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khair, membahas mengenai pesantren pondasi pendidikan dan karakter nasional. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Rida, selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.